Di hadis ini nomor 16, hadisnya dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pintu tobat. Jadi tobat itu satu hari Pak dibuka 2 kali. Kapan? Pertama Nabi bilang innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu billail, membentangkan tangannya di malam hari. Ya, tapi membentangkan tangannya, Allah membentangkan tangannya ini nggak boleh dipahami Allah punya tangan nanti mujassimah, nggak boleh. Maksudnya apa? Ampunannya dibentangkan, makanya harus pakai takwil. Ya, karena ada kalangan-kalangan yang menolak takwil. Gimana hadis ini kalau nggak ditakwil gimana gitu ya? Allah membentangkan tangannya di malam hari. Nanti orang mikir tangannya Allah seperti apa? Nauzubillah, nggak boleh. Ya, apa maksudnya? Ya besutu yadahu, memang ya besutu membentangkan yadahu tangannya. Maksudnya apa? Mengampuni, membuka ampunannya. Nah, itu yang betul. Ya. Allah ya membuka tangannya atau ampunannya di malam hari. Jadi setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini nikmat masih terus Allah perpanjang untuk kita semua dalam keadaan sehat, dalam ketaatan, dalam kesibukan sholat. Dan lebih baik lagi kalau kita tambah sejenak duduk untuk majelis ilmu menunggu waktu isya, yang mudah-mudahan duduknya kita sampai isya nanti diampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya dengan asbab duduk kita dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam kita dawamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, teladan dalam kehidupan kita, yang hadisnya hari ini kita pelajari lagi dan lagi. Adapun pembahasan kita sekarang pada hadis Riyadhus Shalihin nomor 16, babnya tentang taubat. Di pembahasan bab ini lebih titik berat pada keluasan kesempatan taubat yang diberikan oleh Allah dengan beberapa analogi-analogi. Kalau kemarin kita bahas ada orang yang bertobat itu menyenangkan, menggembirakan Allah. Bagaimana gembiranya? Seperti orang yang kehilangan tunggangan dan harta bendanya di tengah gurun, ya. Tiba-tiba ketemu sampai salah ucap. Nah, itu ya. Bagaimana Allah itu senang dengan pertobatan seorang insan. Nah, di hadis ini nomor 16, hadisnya dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pintu tobat. Jadi tobat itu satu hari Pak dibuka 2 kali. Kapan? Pertama Nabi bilang innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu billail, membentangkan tangannya di malam hari. Ya, tapi membentangkan tangannya, Allah membentangkan tangannya ini nggak boleh dipahami Allah punya tangan nanti mujassimah, nggak boleh. Maksudnya apa? Ampunannya dibentangkan, makanya harus pakai takwil.
Ya, karena ada kalangan-kalangan yang menolak takwil. Gimana hadis ini kalau nggak ditakwil gimana gitu ya? Allah membentangkan tangannya di malam hari. Nanti orang mikir tangannya Allah seperti apa? Nauzubillah, nggak boleh. Ya, apa maksudnya? Ya besutu yadahu, memang ya besutu membentangkan yadahu tangannya. Maksudnya apa? Mengampuni, membuka ampunannya. Nah, itu yang betul. Ya, Allah ya membuka tangannya atau ampunannya di malam hari. Jadi setiap malam pintu ampunan tobat dibuka. Untuk siapa? Liyatuba musiun nahar. Untuk kesempatan tobat pemaksiat di siang hari. Jadi orang yang maksiat kita nih tadi siang pagi takut-takut ada silap khilaf gitu ya. Nauzubillah, salah tengok, salah main gadget, ya, atau salah sikap, ya namanya manusiawi. Malam hari Allah bukakan pintu untuk kita bertobat dari perbuatan kita siang hari. Bahkan dengan kata-kata majasnya, ya besutu yadahu, membentangkan tangannya. Ya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, maksudnya membuka seluas-luas ampunan pertobatan di siang hari. Untuk siapa? Liyatuba musiul lail, untuk bertobatnya pemaksiat di malam hari. Karena orang bermaksiat kan jamnya beda-beda. Ya. Kalau yang siang maksiatnya di pasar, di kantor, kan beda-beda. Ada maksiatnya nipu, ada maksiatnya korupsi gitu ya. Kalau malam lain lagi, clubbing, pub, nah, mabuk ya dunianya. Intinya malam dan siang kita berpotensi berbuat khilaf, tapi malam dan siang itu pula Allah kasih kesempatan kau tobat. Kau yang bikin dosa malam, siang-siangnya Allah buka tobat. Kau yang bersalah di siang hari, malam-malamnya Allah buka kesempatan tobat. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok sampai disebut dalam hadis nih pakai dibuka 2 kali? Kenapa? Saking kesempatan itu dimudahkan Allah agar kamu cepat comeback ke aku kalau kau buat salah. Kalau buat salah siang tadi, malamnya nangis. Kalau buat salah malam ini, besoknya siang kita memohon ampun dan menangis kepada Allah. Ya, tandanya apa? Allah sayang memberikan kesempatan. Yang kedua, apalagi sinyalnya? Tandanya ya, siang malam kita berpotensi berbuat dosa. Maka karena besarnya potensi itu, Allah sediakan ruang untuk kita melebur dosa-dosa kita dengan ampunan Allah yang dibentangkan setiap malam untuk bermaksiat siang dan setiap siang untuk orang yang bermaksiat malam. Dan ternyata ini terus berlangsung sampai kapan? Apakah sampai Dajjal turun? Sampai, ini tanda tanya di hadis ini, dan ini akan terus berlangsung, dibuka malam untuk pemaksiat siang, begitu juga sebaliknya, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari ya terbit dari barat, min maghribiha. Kalau matahari di pagi hari, misalnya kita dosa nih, berbuat dosa besar ataupun kecil, kita nyesal, ya Allah aku ingin bertobat, besoknya kita mau tobat, tapi ketika kita bangun matahari tidak terang tapi gelap, terbitnya dari arah berlawanan, tidak ada kesempatan. Kok begitu sih, pelit sekali? Gimana pelit? Itu waktunya sudah panjang sampai hari kiamat. Ini sinyal hadis ini apa? Jangan tunda tobat, jangan tunda-tunda. Tobat itu Pak, khusus buat dosa besar. Maksudnya gimana sih tobat? Kalau ada dosa yang besar, itu nggak bisa diampuni dengan wudhu, sholat, pulang rumah, bolak-balik diampuni dosa, diangkat derajat, nggak bisa. Kalau dosa yang besar harus ditobati khusus. Ya Allah, aku pernah buat ini, ampunilah. Begitu, nangis satu persatu. Itu cara tobat. Kalau dosa-dosa kecil, salah ngomong, salah sikap,
salah muka masam ke kawan, tersinggung, itu bisa diampuni, dosa ringan, namanya as-saghair, dosa-dosa kategori kecil, ancamannya pun rendah, ringan. Tapi kalau al-kabair, dosa-dosa besar, nggak bisa, dia harus bertobat khusus satu persatu. Jadi bikin list, saya pernah buat ini, dibikin list, ya, dibikin data, ini catatannya, ini, dan bernangis kepada Allah, minta Allah untuk ampuni. Makanya di sini jangan pernah menunda taubat. Dari mana kita juga ambil kesimpulan itu? Ayat-ayat tentang taubat disuruhnya, kata-katanya, narasinya cepat. Ya, jangan menunda-nunda. Salah satunya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Bersegeralah. Kenapa? Sebelum telat. Kan masih lama ya Rasulullah, ditutupnya pintu pertobatan sampai matahari terbit dari barat. Iya, itu pintunya, tapi pintu ajalmu itu tidak, masalahnya. Ya, makanya jangan menunda-nunda taubat. Tunda-tunda, tiba-tiba ja'atil maut, datang kematian, dan akhirnya menyesal. Ya. Nah, itu apa faedah hadis ini? Yang pertama, anna rahmatullah bi'ibadihi wa afwihi anhum syamil li jami'il azminah. Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya dan ampunannya kepada mereka sangat sempurna. Saking sempurnanya, li jami'il azminah, di segala setiap dimensi waktu. Ya, nggak ada di dalam Islam kalau mau tobat hanya malam saat tahajud, siang nggak bisa tobat. Enggak, dibuka, siang dibuka selebar-lebarnya. Makanya di sini disebutkan fala yahtassu biha zamanun duna zamanin, tidak dikhususkan satu waktu tanpa waktu yang lain, tidak. Ya, wa in kana li ba'diha maziyatun ala ghairiha, walaupun memang istighfar tobat setiap waktu ada keunggulannya, ada maziyah. Contohnya apa? Kalau tobatnya di pertiga malam memang lebih tokcer, lebih membekas di hati, lebih berkali lipat pahalanya. Karena apa? Malam kan harus perjuangan. Saat orang tidur kita bangun, effort kita, makanya dilipat gandakan. Termasuk baca Quran, hafal Quran, itu lebih mudah. Zikir, istighfar lebih membekas di malam hari. Dalilnya apa? Surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu awil qusminhu qalila, di setengahnya, ya, atau kurang dari itu sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit dan bacalah Quran dengan tartil. Malam, suruh bangun malam. Makanya santri itu tanya Ustaz Wawan, sering malam, saking malamnya kalau di uswah dia tak tidur di asrama sekarang santri itu. Kenapa? Kalian nggak pernah tidur asrama? Ya, paling si muzul aja paling. Kenapa? Mau bangun malam menghafal, ternyata lebih tokcer. Iya. Kalau siang-siang kita cuma bisa 2 halaman, malam bisa 4. Ya. Auzid alaihi, ya, warattilil qur'ana tartila, illa nasyi'atal laili hiya asaddu waqa'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya aktivitas ibadah di malam hari itu lebih membekas tuh. Asaddu waqa'a wa aqwamu qila, perkataannya lebih akwam, ya, lebih kuat. Makanya ketika kita, kalau Bapak Ibu ingin menghafal Quran, malam-malam bangun. Saya pernah dapat testimoni di pondok saya dulu. Jadi guru saya itu Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, itu buka tahfiz non mukim reguler.
Jadi orang-orang yang serius mau menghafal datang setiap hari Ahad ke rumah beliau. Ternyata ada orang pegawai PLN, Pak. Umurnya kalau nggak salah 42 tahun. Khatam pula dia 30 juz setoran selama 3 tahun. Terus ditanya, gimana caranya? Sementara engkau itu pagi-pagi kerja, teman-temannya kerja juga, tapi dia hafal 30 juz, teman-temannya tidak. Gimana caranya? Ya saya ambil arahan Pak Kiai. Gimana? Karena waktunya nggak ada lagi, ya subuh-subuh harus berangkat juga. Kalau di Jakarta kan harus cepat berangkat, habis subuh langsung jalan, ada yang sebelum subuh, ya. Jadi gimana caranya? Ya mau nggak mau saya ambil, saya kerat kalau bahasa kita orang Melayu, bagian istirahatnya. Kapan? Jadi malam hari itu saya bangun 1 jam, terserah jam 1, jam 2, setengah 3, jam 3. Untuk apa? Untuk saya menghafal 1 halaman setiap hari. Besok 1 halaman, besok 1 halaman. Di akhir pekan diakumulasi, disetor semua. Gitu. Loh kok bisa gitu? Iya bagaimana lagi? Saya beraktivitas kerja. Kalau santri mukim ya bisa 9 bulan, bisa 12 bulan. Ya karena fokus, Pak. Ini sambil kerja dia. Ya. Namanya kelas reguler eksekutif gitu ya, sambil berkegiatan. Gimana? Ngantuk? Ya ngantuk lah. Biasa tidur sekian jam, diambil 1 jam, direnggut. Tapi diwakafkan untuk yang ngantuk, tapi ngantuknya 3 bulan. Bulan keempat sudah terpola. Bulan keempat sudah terpola. Jadi, jadi dia ngambil slotnya di malam hari. Jam 2 dia bangun 1 jam untuk menghafal, dilancarkan. Nanti di sela-sela kerja di morjaah, dia baca ulang. Setiap akhir pekan di setor. Wisuda, Pak, 30 juz, 42 tahun, Pak. Jadi nggak ada alasan, Pak. Pegawai PLN lagi, Pak. Mungkin motivasinya kenapa dia semangat tiap hari bertaruh nyawa, Pak, megang listrik kan. Kalau hafal Quran kan kenapa-napa biar husnul khotimah. Gitu ya. Orang pegawai PLN 42 tahun dan nggak mudah kan 42 tahun. Gitu ya. Saya lupa 42 tahun atau 52 tahun. Saya lupa. Ya pokoknya dia tidak muda lagi dan dia berhasil. Dari mana dia ambil? Mengerat sedikit waktu istirahatnya dan ternyata dia ambil quality time, the best ya. Kapan? Di malam hari. Dia asyaddu waqa'a wa aqwa muqila. Lebih membekas di malam hari. Ya. Jadi memang bertobat itu di waktu-waktu tertentu lebih utama, tapi bukan berarti tidak dibuka. Ya, itu penjelasan daripada hadis ini. Yang kedua, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kenapa hadis ini dibuka? Tobat kamu malam yang kau lakukan siang, tobat kamu siang yang kau lakukan malam tadi. Ini adalah al-hathu 'alal musara'ah fit taubah, anjuran untuk segera mungkin tobat. Kapan? Idza waqa'atil maksiyah fil lailin aw naharin. Kalau kamu tersilap buat dosa di siang hari, cepat malam-malam aja, jangan ditunggu-tunggu besok. Atau kalau kau bermaksiat malam hari, langsung besok paginya bertobat, jangan tunggu besok lagi. Kenapa? Takutnya idza jaa ajaluhum, sudah datang ajal, kita menunda tobat, satu dosa besar ada di pundak kita, harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Ada yang nanya nih begini, Ustaz gimana kalau sudah tobat, kumat lagi? Tobat lagi, nggak apa-apa. Saya kabur lagi, tobat lagi. Saya kabur lagi, tobat terus. Sampai kapan? Sampai tobat kamu menang. Jangan kasih kalah dia, nyerahlah. Saya kabur lagi, gak usah tobat lagi. Itu goalsnya syaitan. Maunya kita begitu. Maunya dia kita begitu, nggak tobat. Nyerah kau. Ya, jangan sampai begitu. Kita harus lawan sehingga tobat kita menang, godaan syaitan yang dikalahkan. Itu ya. Yang ketiga, qabulut taubah mustamirun. Diterimanya tobat terus berjalan madama babiha maftuha, selama pintunya terbuka. Pintunya tadi sampai kapan tertutup?
matahari terbit dari barat. Jadi ada dua gini Pak, tobat itu ditutupnya dua kemungkinan. Ya, kalau masalah alam semesta ini sampai matahari terbit. Jadi nanti ketika orang matahari terbit itu dari barat, ada orang yang tetap bertobat bahkan mau beriman, tapi udah ditutup, telat dia. Itu periodenya tergantung dengan ayat kauniyah, tanda-tanda alam yang jadi takdir Allah. Yang kedua, itu terkait dengan ajal kita. Nah, kalau buat kita, tobat itu sampai kapan ditutup? Sampai nyawa di kerongkongan. Kalau nyawa sampai sini baru kita mau tobat, kita ingat dosa, kita sebut ya Allah ampuni. Dan di blok waktunya sudah nggak ada, pintunya ditutup. Nanti kita bahas hadisnya. Allah akan ampuni dosa hambanya malam yugorgir, hadisnya begitu. Sampai sebelum dia yugorgir. Yugorgir itu namanya gorgoroh. Gorgoroh itu bahasa Melayu nazak. Gorgoroh itu ketika nyawa tercekat di akhir leher kita. Ada nggak yang pernah tobat lagi begitu? Kisahnya siapa? Pernah nggak dengar kisah ada orang yang bengis tobat waktu lagi tapi Allah nggak terima? Siapa? Fir'aun. Nanti saya kasih dalil. Fir'aun tuh masuk Islam mu'alaf, masuk Islam. Saya nggak ngomong ini ya, nanti kaget Ustaz Rizal bilang Fir'aun. Saya ngomong ada dalilnya, nggak ngomong sembarangan inna makoli enggak. Dalil saya jelas di Quran, nggak pakai begitu-gitu. Nanti saya akan sampaikan. Menarik ini. Ternyata Fir'aun menyatakan wa ana minal muslimin, cuma nggak diterima gitu loh. Dia menyatakan, ya. Nanti kita sampai hadisnya. Jadi itu ya, wa yagliku babuha, dan ditutup pintunya bi matla'is syams min maghribiha, tadi sampai matahari terbit dari barat, alladzi huwa alamatun kubra, yang merupakan tanda-tanda besar min alamati qiyamis sa'ah, ya, dari tanda terjadinya hari kiamat. Hadis berikutnya ini hampir senada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man taba," siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, rawahu Muslim. Taubatnya diterima Allah selama matahari belum terbit dari barat. Ini saya nggak usah penjelasan lah, ya, karena mirip dengan tadi. Mending kita lanjut ke hadis berikutnya dan saya sampaikan tentang kisah Fir'aun itu. Ya, hadis ke-18 dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Amr ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, ya, yaqbalu taubatal abdi, menerima pertaubatan seorang hamba. Nah, ini dia, malam yugorgir, selama dia belum mengalami gorgoroh. Ya, Bapak, teman-teman, Bapak Ibu pernah dengar gorgoroh nggak sebelumnya? Pernah dengar? Gorgoroh baru ini ya. Nah, gorgoroh itu kalau bahasa kita itu naza'. Naza' sebenarnya bahasa Arab Pak, sebenarnya dari kata naza'a. Naza'a kan artinya dicabut. Cuman orang kita bilang dia sudah naza'. Kita kadang pakai K, naza', ya nggak apa-apa lah. Intinya orang mau meninggal waktu nafasnya di sini. Kan urutannya dari kaki kan. Dari kaki dikelet, kalau orang bilang dikelet. Ya, dicabut sampai ke tenggorokan. Nah, inilah saat terakhir. Nah, itulah yang namanya yugorgir atau gorgor. Ya, walaupun ada beberapa hadis bunyinya begini, innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla yaumin, satu hari sebelum wafatnya. Kalau di hari itu dia tobat, di hari dia wafat gak diterima lagi. Ada yang mengatakan qabla sab'ati ayyam, sebelum 7 hari. Kalau sebelum 7 hari dia tobat, ya diterima. Kalau 7 hari menjelang dia meninggal, 3 hari 2 hari gak diterima lagi. Tapi hadis-hadis itu dikritisi syaratnya. Ya, ini pun termasuk dikritisi yugorgir itu. Tapi banyak dikuatkan oleh para ulama. Berdasarkan apa? Berdasarkan penafsiran kisah Fir'aun itu. Ya, jadi
ketika Fir'aun itu ya, dia kan kejar-kejar Musa dan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa belah laut, beliau nyebrang sampai ke laut berakhir. Kemudian Fir'aun kan nyusul, Allah selamatkan Bani Israel, tapi ketika Fir'aun di tengah-tengah laut disatukan lagi, disuruh oleh Allah Nabi Musa ketuk lagi tongkatnya. Kemudian ya, saat itulah dia termakan ombak lautan. Dan ternyata tenggelamnya dia nggak langsung mati, nggak langsung mati. Orang ketika tenggelam itu Pak, ada sepersekian detik bisa diselamatkan. Makanya ada teknik namanya apa? CSR itu ya, tiup kasih udara. Jadi dia punya rongga-rongga nafas itu kan dipenuhi air, ya kan? Selama bisa diselamatkan, airnya keluar. Ketika orang diberi penyelamatan itu kan, nanti airnya keluar, udaranya masuk, masih bisa kambing. Nah, Fir'aun mengalami itu, dia bukan langsung tenggelam, langsung mati, tidak, sempat mengalami itu. Ya, makanya diceritakan oleh Allah itu dalam surah Yunus. Ya, tadi yang saya bilang dalilnya ayat 90 91. Diceritakan oleh Allah. Apa kata Allah? Wajawazna bi bani Israil al-bahr, dan kami selamatkan Bani Israel di laut. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, dan dia diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya dengan berlebihan dan melampaui batas. Yang diikuti ini kisahnya. Nah, ini dia ya di ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika dia tenggelam. Jadi setelah di saat-saat sekarat ya, qala amantu annahu la ilaha illalladzi, aku beriman kepada ilah yang ya amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada ilah, kepada sesembahan, yaitu Allah yang Bani Israel beriman dengannya. Wa ana minal muslimin, aku masuk Islam. Itu perkataan Fir'aun, wa ana minal muslimin. Makanya saya bilang dia mu'alaf, nggak diterima. Mau mu'alaf nggak diterima, nggak jadi mu'alaf. Ya, jadinya mu'azzab. Nggak dilembutkan, tapi diazab. Jadi dia minta, Pak. Makanya banyak kisah-kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan Jibril datang tutup mulutnya supaya dia memang diazab. Tapi ini ceritanya harus ada dasar nih. Saya dengar-dengar aja begitu. Ya, saya belum dengar riwayatnya di mana. Jibril datang tutup supaya jangan sampai dia tobat. Ya, masa Jibril jahat gitu kan? Orang mau tobat masa dilarang gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Di ayat 91 itu bilang, Allah bilang, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu telah memaksiati Allah dari sebelumnya dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan. Berarti dia keislamannya diutarakan tapi tidak diterima oleh Allah. Ya, saya sengaja bilang Fir'aun mu'alaf masuk Islam supaya nggak ngantuk aja, walaupun mau geram ini Ustaz kok bilang kayak gini. Ini benar, dia menyatakan wa ana minal muslimin, tapi Allah reject, Allah tidak accept karena telat. Kenapa telatnya? Dia bilang satu gor-goro itu hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia dijumpai gorok tuh tenggelam. Orang tenggelam udah nggak selamat, gorok sebenarnya. Wa kana minal mughroqin, ada kata-kata begitu. Dia termasuk orang-orang yang tenggelam nggak selamat biasanya gitu. Kalau kata-katanya gorok, goin, ro dan qaf.
Dan Fir'aun menyatakan, mengutarakan itu ya saat dia gor-goroh. Akhirnya inilah yang diambil ulama fikih, nggak diterima ketika nyawanya nazak di kerongkongan sebagaimana Fir'aun. Kalau diterima, ya Fir'aun harusnya diterima dong. Ya. Nah, makanya Fir'aun jadi mumi itu ada dalilnya itu di ayat 92-nya itu. Ya. Apa kata Allah di ayat 92? Falyawma nunajjika bibadanika, hari ini kami awetkan badanmu. Nah, jadi kalau ada orang yang mau musnahkan mumi Fir'aun, cobalah, nggak akan bisa. Nah, ini Allah yang bilang. Nah sekarang kenapa kalau ada orang bilang kisah-kisah Nabi itu dongeng, kenapa mayat Fir'aun masih ada di Mesir? Ada di sana. Kalau mau jumpa kenalan, silaturahim lah. Itu Allah bilang begitu. Falyauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan, bibadanika, badan, udah tahu lah artinya, badan. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan tanda-tanda untuk orang setelah kamu, buat kita. Ya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada tanda-tanda kami. Fir'aun itu tanda-tanda besar, ada ayatnya, Pak. Jadi mumi Fir'aun itu bukan pandai-pandai orang Mesir, enggak, itu memang skenario Allah mengabadikan. Nih orang yang ngaku Tuhan, nggak diterima bumi, dihinakan. Jelek lagi mayatnya, bukan bagus. Muminya jelek, gerempeng. Dihinakan Allah. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya jadi tanda-tanda pelajaran untuk orang-orang setelah kamu. Ya. Jadi kalau kita menghadapi sakratul maut, ketika nyawa sudah gor-goroh, disitulah pintu tobat pribadi kita ditutup. Tapi kalau pintu tobat sebelum kita mati, ya terkait dengan takdir Allah sebelum matahari terbit dari barat. Ya jadi dua kemungkinan itu, Pak. Kita bisa telat di dua ini. Kalau kita telat bertobat, hari kiamat datang, nyesal. Kalau kita telat bertobat, ajal kita datang, kita nyesal. Makanya al-hathu 'alal musara'ah, motivasi dari hadis-hadis ini anjuran untuk bersegera. Ya. Nah, apa faedah dari hadis ini? Ya. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan bahwasanya anna min syuruti taubah, di antara persyaratan taubat diterima, antaqa'a minal mukallaf, ya, dia harusnya kepada orang yang dibebani qabla an yasila ila halatil la tumkinul hayah ba'daha ada, adalah ketika dia ya tidak dimungkinkan lagi kembali untuk hadir dalam kehidupan, nggak akan bisa kembali, yaitu saat kematian. Ya, begitu juga ya ada beberapa ayat di dalam surat An-Nisa yang mengatakan ya orang ketika baru mau mati, baru mau tobat, itu Allah nggak terima. Dalilnya apa? Kalau nggak salah saya An-Nisa 17-18 itu, 17-18 atau 16-17 lah, antara dua itu. Ya, jadi yang diterima Allah di ayat itu adalah orang yang tobatnya cepat-cepat setelah buat. Ya, ayat 17 kata Allah. Ya, ayat 18, mohon maaf ya, kata Allah apa? Walaisatit taubah, bukanlah tobat itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, kepada orang-orang yang berbuat kesalahan dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang maut sama mereka, maksudnya sakaratul maut. Ya, ketika datang maut apa dia bilang? Qala inni tubtul an, dan dia berkata, ya Allah, aku tobat sekarang. Aku tobat sekarang.
Apa kata Allah dalam ayat ini? Walaisati taubah, itu bukan taubat. Berarti nggak diterima. Makanya banyak ulama hadis yang mensyarah hadis Yugorgir tadi dengan ayat ini. Oh, berarti kalau dia tobat ketika hadaratul maut, datang kematian, baru hari itu atau sedang sekarat, yang diterima. Nah, kita mundur ke ayat atasnya 16, tobat yang sebenarnya di atasnya. Ya, bagaimana tobat yang betul? Innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya tobat itu kepada Allah adalah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, kepada orang-orang yang melakukan keburukan karena ketidaktahuan, bijahalah, karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dalam waktu dekat. Berarti nggak boleh ditunda kan? Tsumma yatubuna min qarib, yatubun bertobat min qarib, dengan waktu yang dekat, berarti nggak lama. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka lah yang Allah terima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Jadi rules tentang tobat diterima ada di An-Nisa 16-17, ya, sekitaran 2 ayat ini. Jadi jangan tunda-tunda, karena Fir'aun pun bertobat. Jangan pula kita lebih telat dari Fir'aun, na'udzubillah min. Nah, ya, itu hadisnya. Masih berapa menit? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau tanya alamat Fir'aun, saya nggak tahu. Fadhal. Ayo, berapa menit lagi kita? 10. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, lanjut. Ini hadisnya panjang. Hadis ke-19 dari Zir bin Hubaish. Beliau berkata, aku pernah mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil mashi alal khufaini, bertanya kepadanya tentang hukum mengusap sepatu. Ya, maja'a bika ya Zir. Kemudian Sofwan bin Asal bilang, apa yang membuat kamu datang wahai Zir bin Hubaish? Nah, ini saya mau jelasin tentang fikih namanya al-mashu alal khufaini, bolehnya mengusap alas kaki ketika bepergian. Ya. Kemudian kata Zir, ibtigha al-ilmi, aku kesini mau nuntut ilmu. Ya. Kata Sofwan, innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilmi radhi bima yatlub. Tahukah engkau, malaikat membentangkan sayapnya. Jadi kalau kita lagi diperlihatkan malaikat malam ini, kita kan lagi mengkaji hadis nih, malaikat lagi membentangkan sayapnya, ridho sama kita. Ini hadis pernah dijadikan bahan skripsi adik ipar saya perempuan. Dia kuliah tafsir hadis, adiknya istri, ya, namanya Ustazah Agifna. Dia mengupas tentang hadis malaikat mengepakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Penelitian tentang hadis ini, takhris hadis namanya. Kemudian kata Zir, innahu qad hakka fi sadri al-mashu alal khuffaini ba'dal gha'it wal baul. Aku ini masih ragu tentang apa hukumnya mengusap sepatu alas kaki setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi, sementara engkau Asal bin Sofwan, kau kan orang yang dekat dengan Nabi. Pernah nggak Nabi menjelaskan engkau tentang ini? Ternyata Nabi pernah. Kata Sofwan, ya'muruna, kana ya'muruna, Nabi itu merintahkan kami, idza kunna safaron au musafirin, kalau kami sedang bersafar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Tidak usah buka sepatu ketika kita terbatal hadas kecil kecuali kamu junub. Jadi begini, sahabat dulu kan perang, pernah perjalanan perang.
perjalanannya tuh mungkin 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Mereka kan pakai sepatu, sholatnya juga kan nggak buka sepatu mereka di hamparan begini pasir-pasir. Jadi kalau dalam perjalanan batal karena buang air kecil, buang air besar, tidur, ngantuk, ya batal kita. Maka kita wudhu normal semua sampai ke bagian kaki, nggak usah dibuka sepatunya. Gimana caranya? Ambil air, basahannya diusap di atas sepatu, nggak usah dibuka. Loh gimana nanti kalau ada najisnya? Ya nggak ada najis. Syaratnya sebelum berangkat sudah wudhu di rumah, dan ketika pakai alas kaki itu dalam keadaan wudhu, ya. Jadi udah dipastikan dia nggak dibuka-buka kan, nggak ada najis yang masuk. Maka boleh kalau bapak lagi safar nih, misalnya pulang kampung, ya kan kalau buka sepatu repot, boleh bapak wudhu normal di wastafel, nanti pas di sepatu bapak ambil air sedikit, di mashu, diusap aja sisa air, kanan sekali, kiri sekali, jari-jarinya nggak kena air, boleh, karena syaratnya ketika awal pakai alas kaki sudah wudhu. Ya, ini ilmu di zaman Nabi dan para sahabat yang jarang diaplikasikan. Saya masih aplikasikan. Kalau saya keluar kota, saya pakai gitu. Ya, misalnya saya naik roro begitu kan, saya naik roro, nanti sholat jamak qashar, kan susah tuh buka-bukanya sepatu. Semua wudhu biasa, nanti di kakinya saya masuk alal kufaini. Ya, ini hadisnya jelas ya. Hadisnya dari Sofwan bin Asal, pertanyaan dari Zir. Hadisnya ini sahih, ya, riwayat Imam Tirmidzi. Nah kemudian kata Nabi, tidak perlu dibuka, Allah yanzi'a khifafana, gak usah kita mencabut sepatu kita kalau kamu musafir selama 3 hari 3 malam. Jadi walaupun kita jalan nih, di perjalanan kita BAB, ya, dan sepatunya nggak dibuka gitu ya, sepatunya nggak dibuka, BAB-nya pakai yang modern atau yang zaman dulu, ya, kita batal kan? Atau kita tidur, kita batal, atau kita nggak BAB lah, kita tidur, kita batal. Ya udah wudhu aja, tapi di kaki nggak usah dibuka, cukup diusap saja. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Min ghaitin wa baulin wa naumin, dari buang air besar, kecil maupun tidur. Ya, kecuali junub. Nah kalau junub nggak bisa. Kalau junub harus dibuka. Tetapi kalau dalam keadaan mukim tidak safar, hanya boleh 1 hari malam. Ya, kalau lagi di daerah sini hanya boleh 1 malam, nggak boleh lebih dari 1 malam. Besoknya udah normal lagi, nggak berlaku lagi. Ya, nah itu. Habis waktu. Berapa menit ya? 1 menit. Ya. Ini hadisnya masih panjang, makanya tadi saya stop pertanyaan. Hadisnya masih 1/4-nya lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Sudah, saya lanjut aja. Boleh. Lalu dia ikut ke suaminya. Hari ini dia ikut suaminya, besok dia meninggal. Kepada dia bertanya, bolehkah kita minta ampunan kepada Allah sebagai dosa? Dosa siapanya? Istrinya? Boleh. Yang nggak boleh itu meminta ampunan kepada orang musyrik. Orang murtad nggak boleh. Tapi kalau dia meninggalnya muslimah boleh. Ya. Gimana Ustadz kalau ada bapak saya misalnya meninggalnya murtad gitu ya, boleh nggak didoakan? Nggak boleh. Dalilnya apa? At-Taubah 113 ya Wan. Makana lin nabiyyi walladzina yu'minun, ya bukan. Pokoknya tidak layak buat Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin. Tapi kalau yang didoakan statusnya mu'alaf, apalagi ya, meninggalnya dalam menggenggam Islam, boleh didoakan. Boleh didoakan. Gitu. Waktu dia ikut suaminya, tapi nggak ikut akidahnya lagi kan? Nggak kan? Suaminya balik ke agama lama. Tapi waktu itu masih suami istri berarti. Nah, cuman memang ya, ketika dia ikut suaminya sudah murtad lagi, pernikahannya batal sebenarnya. Dan kalau dia memang itu dia zina, itu jatuhnya dosanya. Tapi
dia tetap seorang muslimah dan boleh didoakan. Gitu ya. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya menginfokan yang kemarin saya infokan, umroh itu sudah ditutup Juli, sudah penuh, Pak Rahman, sudah terakhir ya. Kalau yang mau nanti bulan Agustus ada ya, melalui Singapura. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.